Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang, Pak. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan hari ini dan waktu yang telah disediakan oleh Bapak Ibu berkenan hadir dalam diseminasi pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, ya tentunya Bapak Ibu guru sudah mengenal saya, Dede Irawan, selaku guru mapel informatika di SMK Negeri 8 Jember. Yang ketepatan hari ini 1 jam ke depan akan berbagi pengalaman praktek baik tentang budaya positif yang selama pendidikan guru penggerak kami peroleh. Ya, di sini sebelum kita memulai webinar hari ini, mohon bantuan mungkin dari Bapak Rohman Taufik untuk memimpin doa. Bapak Rohman Taufik, apakah masih aktif? Kelihatannya beliaunya masih sibuk, nggih. Oh, sudah. Bapak Taufik, monggo open mic untuk memimpin doa. Bapak Rohman Taufik bisa mimpin doa? Iya Pak, boleh, bentar. Terima kasih. Ya, memang di waktu-waktu hari ini memang jam mengajar nggih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berkesempatan berkolaborasi ke depannya. Monggo Bapak Rohman Taufik. Siap Bapak. Ya marilah Bapak Ibu kita berdoa agar acara diseminasi untuk guru penggerak dari saudara Pak Dedi bisa berjalan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dedi. Oke, terima kasih Bapak Taufik. Ya, diawali dengan doa, harapannya kegiatan hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan dari diseminasi hari ini. Sebelum ke materi inti Bapak Ibu, ya izinkan saya berbagi share screen dulu ya. Apakah tampil Bapak Ibu share screen? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu ya. Di sini saya akan berbagi tentang budaya positif, yang dimana serangkaian kegiatan ini sebagai memenuhi tugas dari kami pendidikan guru penggerak angkatan 9. Ya, di sini budaya positif Bapak Ibu guru di sekolah yaitu memiliki arti nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang mana berpihak pada peserta didik agar mereka berpihak dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian di sini Bapak Ibu guru perlu diketahui perubahan paradigma yang dimana untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya tentunya Bapak Ibu selama ini menangani indisipliner, mungkin masih menggunakan paradigma kontrol yang macam-macam. Ya, harapannya setelah mempelajari paradigma tersebut, kita bisa merubah budaya positif yang timbul dari motivasi intrinsik. Kemudian di sini ada contoh Bapak Ibu guru ya. Ya, harapannya saya minta bantuannya Bapak Ibu guru. Ini ada sebuah contoh stimulus kasus ya. Langsung saja saya minta bantuan ke Bapak Ibu guru dari Ibu Ratri dan Ibu Ibu Sita. Ibu Ratri siapkan satu kertas, bertuliskan satu kata yang sangat berharga. Dari Ibu Ratri, apakah mendengarkan suara saya? Iya, Pak. Nggih. Ibu Ratri mohon tulis satu kata, kemudian bisa Ibu lipat dan digenggam di tangan salah satu Ibu Ratri. Kemudian saya minta bantuan dari Ibu Sita. Apakah Ibu Sita bisa membuka mic? Iya, Pak. Oke, di sini teknisnya bagaimana Bu Sita bisa dapat membuka genggaman tangan Bu Ratri sehingga dapat membuka dari clue ataupun gimana caranya Bu Sita agar Bu Ratri dapat membuka genggaman tangan tersebut. Silakan Bu Ratri, mungkin durasinya 3 menit. Berarti kalau sesuai gitu dia akan membuka tangannya gitu, Pak Det? Nggih, monggo Ibu boleh bujuk, boleh dengan cara Ibu. Monggo. Bu Ratri, sehat Bu? Sehat, monggo Bu Sita. Bu Ratri, genggamannya kuat apa enggak ya? Kuat. Wah, kalau saya puji mau nggak genggaman tangannya dibuka? Mau ya? Iya. Dilihat dulu, Apa dimarahi? dilihat dulu, dimarahi ya jangan loh kalau dimarahi. Silakan pertahankan Ibu Ratri genggaman tulisan tersebut. Ya, mungkin kalau memang Bu Ratri sudah bisa membukanya karena dari Bu Sita nggak masalah. Tapi yang pertama pertahankan dulu. Monggo Bu Sita. Baik, Bu Ratri yang cantik. Dalam Bu Sita yang Biar cantik. kita cepat mulai, gimana kalau genggamannya dibuka? Gak apa-apa, gak lama Kasihan Gigi. Ayo. Apa tak parani di ruang guru? Jangan, aku pengen browsing sampean tulis gila apa? Nggih, nopo coba Bu Sita yang tebak nanti saya buka. Jo, apa ya? Ini hubungannya karo bekerja. Enggak. Perasaan. Enggak juga. Oh, apa terusan? Apa Bu Win? Saya nggak bisa nyontek tuh, genggamannya kuat. Walah. Genggamannya kuat sekali. Bukan nama orang. Sampean kacamatane lek gak nggih kacamata tambah ayu paling Bu. Gak ketok aku boleh gak kacamata. Kok mukanya burek kabeh. Ya apa iki ngrayune aku gak iso ngrayu Pompo nang sandingku ngono tak beling pisan. Iya.
Ndah Bu, iki ngesakne lho Pak Dedi ngenteni mbek kanca-kanca iki berberapa iki lho. Nggih, pun Genggaman jenengan tebak buka pun. titik. Nggih. Nggih pun monggo jenengan tebak sudah pokok bener tak buka wis. Walah, kekeluargaan. Sip. Bener. Loh, lah keren banget ini. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Coba dibuka Bu Ratri. Bu Ratri dibuka dulu. Gak ketok ya? Ya ditutupi sama tangan gini Ibu. Gini. Ke depan lagi Bu kayaknya. Oh nggih, kekeluargaan. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari sini ya kita bisa belajar yang dimana teori kontrol. Nanti Bapak Ibu akan memasuki materi ada yang namanya teori kontrol. Izin lagi saya share screen lagi Bapak Ibu. Oke, di sini menurut KHD bahwa tujuan pendidikan mereka anak-anak dalam belajar yaitu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik, apakah tampil layar share screen saya Bapak Ibu? Permainan Pak. Oh iya nanti, ini ada hubungannya nanti Bapak Ibu. Yang dimana saya ingin agak dibesarkan suaranya atau gimana Bapak? anunya filenya, Tampilannya Pak. tampilannya maksudnya tampilannya agak diperbesar Pak. Sudah screen max ini. Itu presentasenya coba presentasenya di ini soalnya tampilannya belum views nah slideshow Sudah? belum. Iya, bentar, saya cancel dulu. Aku mau gak janjian loh Mbak Bu Ratri loh yo. Gak bener loh yo. Oke, Ibu. Bener loh. Oke. Apakah tampil, Ibu? Layar saya tampil? Sampun. Iya, Sampun. Iya, sudah full screen, Ibu. Sampun Pak. Sampun. Layar penuh. Belum Pak. Belum layar. Loh, kok bisa nggak penuh ya? Allahu Akbar. Bentar Bapak Ibu, kalau memang ini belum, saya share screen lagi. Apakah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Full screen. Ya, full screen. Oke, terima kasih. Di sini Bapak Ibu dari stimulus tadi, permainan dari Bu Ratri sama Bu Sita, yang dimana kita dapat menyimpulkan bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan tersebut itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, sama seperti halnya untuk peserta didik Bapak Ibu. Di sini paradigma yang teori kontrol atau istilahnya ilusi kontrol Bapak Ibu, yang dimana ilusi guru dapat mengontrol murid. Sebenarnya itu hanya ilusi ya. Paradigma itu murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, nanti kita buktikan Bapak Ibu. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini paradigma teori kontrol. Kemudian di sini Bapak Ibu ada perubahan dari respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ketika ada stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, orang lain. Tetapi teori kontrol nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada respon lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada lagi selanjutnya, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di sini ada pemaksaan. Ada pada saat bujukan gagal. Ketika biasanya seseorang membujuk gagal, itu akan melakukan pemaksaan. Tetapi melihat dari teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi dari Bu Sita sama Bu Ratri sudah berkolaborasi yang bagus sehingga Bu Ratri menyampaikan apa stimulus yang digenggam, kemudian Bu Sita menjawab dengan tepat. Ya, itu adalah bentuk dari kolaborasi. Jadi pertama Bu Sita melakukan bujukan gagal, tetapi Bu Sita tidak menerapkan pemaksaan. Nah, di sini sudah terjadi teori kontrol, yaitu kolaborasi. Kemudian ada model berpikir yang menang kalah. Kalau dalam teori kontrol, Ibu dan Bapak guru, model berpikirnya menang-menang, ya, tidak ada menang kalah. Ya, kemudian selanjutnya, apa makna disiplin? Yang dimana di sini disiplin memiliki makna disiplina yang artinya belajar. Dari bahasa Latin ya Ibu Bapak. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, menurut teori kontrol tersebut, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Perilaku memiliki tujuannya, yang dimana di sini teori motivasi perilaku manusia ada
Jadi, apabila saya tidak melakukannya, ini termasuk motivasi dari eksternal. Ada hukuman, ada sanksi, ya, kemudian ada tindakan yang tidak nyaman. Ya, biasanya di situ disiplin motivasinya bersumber dari eksternal. Kemudian ada lagi motivasi eksternal yang lain untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau guru atau institusi yang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mungkin anak-anak biasanya termotivasi itu karena reward, karena hadiah, karena pujian. Tapi di sini eksternal yang pertama karena hukuman. Misalkan di situ anak akan membuat rasa trauma atau takut. Kalau udah dihukum, biasanya anak tersebut akan sampai kapanpun di situ akan trauma atau membekas karena masih mengingat hukuman. Kemudian kalau dari hadiah, motivasi dari eksternal karena hadiah atau reward. Biasanya anak itu akan semangat, akan pola pikirnya berubah karena ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah atau reward dari Bapak Ibu guru, kemungkinan motivasi tersebut akan hilang atau menurun ya. Bagaimana di sini motivasi yang tepat, yaitu motivasi internal yang dimana untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi timbul dari upaya diri sendiri. Ini yang terpenting Bapak Ibu, paradigma tujuan disiplin positif adalah kita menanamkan motivasi internal dari peserta didik. Memang berat paradigma kita merubah hukuman, disiplin karena hukuman, disiplin karena reward. Ya, ini memang sangat berat sekali Bapak Ibu, tantangan yang gimana kita sebagai pendidik terus harus memotivasi anak di bidang internalnya. Kemudian di sini Bapak Ibu guru perlu diketahui, setiap anak, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang tentu realitas kebutuhannya kita berbeda-beda. Yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda yang terutama cinta, kasih sayang dan yang diterima. Penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian Bapak Ibu guru, di sini ada satu kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Berapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, perlu dicermati. Sebentar Bapak Ibu, ada kasus di sini. Ibu Ani, guru kelas 5. Ya, anggap aja di kelas Bapak Ibu di jam makan siang ada salah satu murid yang namanya Agus, ya, yang di sini datang mengeluhkan, yang dimana Agus seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika ibu posisinya di sini, apa yang ibu akan lakukan? Bisa raise hand ataupun bisa ngetik di chat Bapak Ibu, dipesan. Monggo. Oke, siapa ini yang raise hand Bapak Ibu guru? Oke, Bu Sita. Monggo Ibu Sita. Bisa open mic Bu Sita? Ya, Pak. Oke. Ya, yang saya lakukan pastinya memanggil Agus terlebih dahulu, lalu ditanyakan kenapa ditanya apa sudah sarapan apa belum. Mungkin bukan langsung ke tujuannya dia ngambil ya Pak, cuman ditanya dulu udah sarapan belum, gimana keadaannya hari ini, mungkin seperti itu. Lalu baru menyampaikan, Agus, apakah benar Agus pernah mengambil makanan punya temennya seperti itu. Lalu baru menanyakan kenapa dia bersikap seperti itu.
Dari situ kita tahu alasan dia mengambil makanan dari teman-temannya tersebut. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk argumen dari Bu Sita, teman-teman, di ikon Gimit kita luar biasa. Kemudian di sini izinkan saya, oh Bu Nuzulul, monggo yang mau berkesempatan open mic. Bu Nuzulul, monggo, suaranya Ibu. Oh, kepencet mungkin. Oke, saya bacakan Bapak Ibu di sini tanggapan dari Bu Arsita. Agus lapar mungkin. Berarti ada tujuannya. Kemudian Bu Ayum juga, saya akan bertanya kepada Agus, apakah kamu tidak sarapan? Benar sekali. Kemudian dari Bu Putri, ditanyakan kenapa melakukan hal demikian. Kemudian dari Bu Ayum, Agus melakukan itu untuk bertahan hidup mungkin Pak. Boleh jadi. Bertanya saya pribadi pada Agus, menanyakan pada Agus dan sehari-harinya. Benar Bapak Ibu, semuanya di sini memang Bapak Ibu sudah memahami karakter peserta didik. Kita tidak boleh menghukum anak, kita harus menanyakan dulu, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kenapa Agus melakukan hal tersebut? Ya, untuk penanganan selanjutnya terkait tentang materi budaya positif, ya ini jawabannya Bapak Ibu. Izin share screen lagi nggih Bapak Ibu. Apakah tampil Bapak Ibu screen saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Dalam konteks penerapan disiplin positif, tadi sudah ada beberapa gambaran dari Ibu Sita dan teman-teman, yang dimana apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Oke, benar sekali dari Bu Ayum. Apabila jawaban Agus karena ia senang, temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi istilahnya apa ya Bapak Ibu? Caper. Ya, ada peserta didik yang seperti itu. Kemudian ada lagi, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, jadi pengakuan atas kemampuannya. Ya. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi di sini ada lagi jawaban Agus karena iseng saja. Ya, biasanya kan macam-macam. Peserta didik kita itu kebutuhannya itu apa itu tergambar dari jawaban-jawaban seperti ini. Misalkan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia usil mungkin diambil makanannya, ini merupakan kebutuhan kesenangan. Kembali lagi Bapak Ibu guru hebat, kita sudah konsekuensi menjadi seorang pendidik. Ketika anak itu melakukan kesalahan, mungkin dari jawaban Agus yang inilah mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi. Masih banyak Agus-Agus yang mungkin alasannya macam-macam. Pada intinya mereka itu hanya butuh mungkin memenuhi kebutuhan itu. Ya, kemudian Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Oke, kita refleksikan dulu Bapak Ibu. Kalau kita sudah melihat seperti itu, ya ada kasus seperti itu, Agus langsung dipanggil, langsung lari, kelilingi lapangan. Itu posisi kontrolnya yaitu penghukum. Kalau misalkan pembuat merasa bersalah, ini kasus tadi, Agus dipanggil, ya Kak,
dengan bahasa nada merasa bersalah. Apakah kamu nggak kasihan Agus, temenmu kamu ambil makanannya? Ya, pokoknya mentalnya direndahkan dengan mereka berpikir bahwa salah. Itu posisi kontrol. Kemudian ada posisi yang teman, ya ini yang dimana biasanya ada kasus teman, ya bahasanya seperti teman sebaya, tetapi efisiensinya mungkin ada hal anak-anak itu etika dan adabnya nanti akan kurang, ya. Jadi karena merasa sudah jadi teman sama gurunya, ya mungkin etika peserta didiknya nggak ada batasan, itu juga ada plus minusnya. Kemudian ada pemantau, ya ini dipantau terus ya. Ada yang manajer, ya ini manajer nanti seperti apa, ya di sini ada 5 yang posisi kontrol, sangat banyak sekali Bapak, nanti bisa saya bagi di ini di sini. Saya kasih contoh Bapak Ibu guru, pertanyaan-pertanyaan yang sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti siapa yang mengatakan? Pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi posisi kontrolnya mungkin di sini merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalimat ini seperti menghardik. Ya, ini posisi kontrol guru di bagian penghukum. Kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sering mungkin Bapak Ibu lakukan. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak, ya. Jadi lebih dekat. Ini posisinya sebagai teman. Kemudian ada contoh lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini contoh kalimat pemantau. Ya, jadi seperti itu kalimatnya. Kemudian ada lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini anak diajak memberikan solusi sendiri pada dirinya. Ini posisi kontrol seorang manajer. Kemudian ada lagi sebagai penghukum lagi. Kamu selalu yang paling terakhir, ya, sambil nadanya tinggi. Itu biasanya penghukum. Ya, dari kelima posisi kontrol tersebut Bapak Ibu guru, di sini kita akan tercipta dengan mengelola budaya positif, di mana budaya positif di dalamnya ada lingkungan yang positif. Kemudian di dalamnya lagi ada keyakinan kelas, yang di intinya adalah peraturan kelas. Perlu diketahui Bapak Ibu guru, kita memiliki peraturan sekolah, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif dan budaya positif. Bagaimana kita mengonsep ini? Kita ada di sini Bapak Ibu. Keyakinan kelas, ya. Untuk mengkonsep ini kita harus membentuk namanya keyakinan kelas. Bagaimana caranya Bapak Ibu guru? Peraturan kelas. Peraturan itu biasanya ada sanksi, ada poin-poin pelanggarannya, itu sebagai penghukum. Keyakinan kelas, ya. Ini beda lagi, keyakinan kelas Bapak Ibu guru, yang dimana keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, apapun, agama. Menurut Gosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membentuk namanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu sudah mendekati levelnya keyakinan kelas. Ya, ini saya bacakan dulu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas nanti saya dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini Bapak Ibu guru, langsung saja open mic nggih Bapak Ibu. Ini ada sebuah peraturan. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan dicapai? Silahkan open mic Bapak Ibu. Saya kasih contoh nggih, jawabannya ini. Ternyata ada tanggung jawab. Ya, kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Bisa ya, Pak, dari Ibu siapa? Mohon maaf. Ratri, Pak. Nggih, kira-kira apa keyakinan kelas yang dituju? Toleransi, menghormati orang lain. Oke. Oke ya, di sini ada menghormati orang lain dan diri sendiri, toleransi. Kemudian di sini, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung Kira-kira? jawab atau disiplin. Oke, di sini ada komitmen dan ada tujuan, ya, menghormati orang lain. Kemudian ada lagi, dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang, Pak. Kasih sayang, yang lainnya mungkin? Ya, ini ya, keselamatan, menghormati orang lain. Jadi di situ ada kebijakan, kebajikan yang dimana ada keselamatan. Oke, kemudian ada lagi dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan mungkin, narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Oke, kesehatan, oke, benar sekali. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Saling menghargai. Menghormati. Oke, menghargai orang lain. Gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Oke, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menghormati orang lain. Menghormati. Keselamatan. Menghormati orang lain. Ya. Keselamatan dan keamanan. Beri aplaus untuk semuanya teman-teman jawabannya. Terima kasih. Ya, di sini ada membuat kesepakatan kelas. Saya ucapkan terima kasih. Nanti gimana kesepakatan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan tidak boleh apa biasanya, yang contoh aja dalam kelas mau sebelum pembelajaran tidak boleh rame, ya itu kesepakatannya. Tidak boleh bermain HP. Oh, tidak boleh bermain HP. Itu kalau dibuat diturunkan keyakinan kelas apa kira-kira? Menghindari kalimat tidak boleh Tanggung jawab. bermain HP. Jadi kalimatnya dirubah tidak boleh. Itu nggak ada kalau dalam keyakinan kelas. Kalimat positifnya. Positif, fokus pelajaran. Oke, fokus ke pelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika membuat kesepakatan kita rubah. Besok memang pertama membuat kesepakatan. Kalau sudah berjalan, kalimat itu kita revisi. Yang tadinya tidak boleh bermain HP, diganti keyakinan kelas hari ini adalah fokus ke pembelajaran. Ya, itu kita turunkan. Karena apa? Kalau masih ada kesepakatan, nanti ada istilahnya apa? Konsekuensinya. Kalau anak itu main HP, biasanya nanti akan ada hukuman. Pak, push up. Ibu lari lapangan. Nah, itu adalah kesepakatan. Ada konsekuensi. Kalau udah anak-anak sudah keyakinan yang timbul karena kesepakatan kelas, insya Allah anak-anak motivasinya dari intrinsik, bukan dari luar, bukan karena reward, bukan karena hukuman ataupun pujian. Memang paradigma ini agak berat Bapak Ibu. Kalau nggak membuat kesepakatan, nggak ada konsekuensinya, nanti anak-anak akan nggak
tertib. Nah, itu paradigma. Kita coba pelan-pelan. Kalau sudah membuat kesepakatan ternyata berjalan aman, kita rubah kalimatnya. Kita evaluasi. Kita melakukan pembelajaran dengan keyakinan kelas hari ini apa? Berfokus pada pembelajaran. Nah, jadi anak-anak udah paham. Itu ya Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas. Dari kesepakatan kita hilangkan apa itu konsekuensinya atau hukumannya, jadi keyakinan. Harapannya kita memberikan pembelajaran motivasi dari dalam siswa sendiri, intrinsik. Oke Bapak Ibu, kita udah memasuki ke segitiga restitusi, yang dimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh tadi Agus mengambil makanan, merebut makanan temannya ketika makan siang. Ada kebutuhan-kebutuhan yang macam-macam dari jenis-jenis Agus-Agus ya Bapak Ibu. Kita melakukan penyelesaian ini menggunakan segitiga restitusi, yang dimana model berpikirnya bukan menang kalah, tapi menang-menang. Dalam artian anak ini ketika kita sudah kita bimbing, kita melakukan bimbingan dengan restitusi, kita kembalikan ke habitat anak-anak, mohon maaf ya, ke lingkungan sekolah anak-anak, Agus kembali lagi dengan karakter yang lebih kuat. Ya, apa itu restitusi? Yang pertama, dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu memberikan tawaran, memperbaiki kesalahan-kesalahan, memberikan solusi. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, nanti kita bisa berdiskusi bagaimana mungkin di kelas Ibu ataupun peserta didik Ibu yang butuh perhatian, bagaimana menyelesaikan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Ya, ditanya benar nggak Agus kelas A, kelas B, 3C, ya, itu ditanyakan dulu identitasnya. Takutnya salah orang ataupun salah anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Seperti tadi ditanyain, apakah Agus benar melakukan itu? Nah, melakukan kesalahan, kemudian ditanyakan lagi, validasi lagi, kebutuhan apa, merasa senang atau merasa apa, itu kita validasi. Kemudian menanyakan keyakinan, bukan peraturan, bukan kesepakatan kelas, tetapi keyakinan. Ya, keyakinan Agus apa yang dilanggar ketika mengambil makanan si Ani ya, jadi di situ adanya nilai-nilai kebajikan yang dilanggar Agus. Kalau anak yang sering telat, keyakinan apa yang dilanggar? Disiplin. Nah, seperti itu. Ya, di sini contohnya sudah tergambar dari segitiga restitusi. Selanjutnya tahapannya bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu Guru. Menstabilkan identitas, yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini sangat pahami mendalam. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan dulu emosionalnya anak. Ya, jadi kita pahami. Ya, di sini dalam proses segitiga restitusi. Ya, dalam artian bukan membujuk ya, hampir sama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setelah kalimat ini pasti si Agus akan menjawab alasannya
alasannya, kita stabilkan dulu kenapa baru terbuka. Ya, ini adalah restitusi di awal. Kemudian ada lagi validasi tindakan Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, validasi yang tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, ini malah disuruh lebih buruk lagi. Kemudian ada lagi, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi. Ini disesuaikan dengan dari kasus-kasus yang berbeda dan bermacam. Kemudian di sini ada lagi contoh yang menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, jadi diyakinkan, ditanyakan, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, di sini proses restitusi Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sudah memasuki refleksi Bapak Ibu. Kita tanya jawab aja Bapak Ibu ya. Mungkin 5 menit. Monggo ada sesi tanya jawab Bapak Ibu sedikit aja. 2 sampai pertanyaan, 3 pertanyaan. Monggo. Mungkin ada di chat saya baca. Oh, ini ada yang mau tanya juga sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, ada sedikit refleksi nggih. Serangkaian dari kegiatan tadi, nanti ada absen yang saya kirim di chat nggih. Saya mohon bantuannya Ibu dan Bapak guru untuk mengisi absen kehadiran dari diseminasi hari ini yang saya kirim di chat ini Bapak Guru. Daftar hadir. Mohon Bapak Ibu guru mengisi daftar hadir di kolom chat. Bapak Ibu guru, ya dari sharing budaya positif hari ini, kami khususnya calon guru penggerak angkatan 9 memohon bantuannya untuk mengisi refleksi dari kolom Padlet. Oke, Bapak Ibu nanti akan melakukan refleksi dari kegiatan ini, perasaan apa saat ini ketika Bapak Ibu mengikuti diseminasi budaya positif dari implementasi ataupun diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan pada hari ini, saya jadi paham tentang apa? Mungkin tentang hukuman, tentang apa tadi peraturan kelas, apa tadi segitiga restitusi. Berikan refleksi yang Bapak Ibu guru tangkap dari kegiatan hari ini. Kemudian harapannya atau target saya selanjutnya, Ibu dan Bapak guru, jangan lupa diberikan nama, kemudian dan jawaban.
Bu, kita tilak rekamannya ya. Bu tak jarno sabu ya deh. Nanti setelah mengisi ada waktu 10 menit saya akan menampilkan dari tanggapan Ibu dan Bapak Guru. Linknya ada di kolom pesan nggih. Bapak Ibu Guru mohon ditambahkan dengan menekan tombol plus. Nggih, jadi kalau bisa, kalau mau merubah tinggal diklik Padletnya edit postingan. Ya, kalau memang di situ ada kesalahan. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu postingan dikasih nama. Diedit postingan dikasih nama lagi. Benar, Bu. Saya tambahkan lagi. Yang pertama perasaan Bapak Ibu, kemudian setelah mengikuti materi pada hari ini pembahasannya apa. Kemudian yang nomor 3, targetnya setelah belajar hari ini, selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan apa? Monggo yang belum ada namanya, tinggal diklik bagian titik-titik pojok atas, pilih edit postingan. Oke, sambil menunggu teman-teman, izin saya share screen dari refleksi teman-teman yang sudah selesai. Apakah tampil Ibu dan Bapak Guru? Tampil Pak, sudah. Nah,
Oke, yang pertama di sini saya akan membacakan dari refleksi Ibu Mariatul Kiptiah. Ya, yang pertama perasaannya adalah senang. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kiptiah. Kemudian setelah mengikuti materi diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa pembelajaran harus menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu target dari Ibu Kipti adalah menerapkan pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Terima kasih Ibu Kipti. Kemudian di sini dari Ibu Ayum. Mohon maaf Ibu Ayum, apakah bisa bersuara nggih? Ibu Ayum. Apakah tampil Bapak Ibu share screen dari saya? Ini dari refleksi dari Ibu Ayum. Perasaannya senang, hampir sama semuanya. Keyakinan kelas harus diterapkan. Kemudian target saya selanjutnya adalah mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ibu Rohmah Alam, apakah bisa membacakan hasil refleksinya? Siap, siap Pak. Berikutnya apa yang akan saya lakukan, maka saya ingin memperdalam informasi terkait budaya positif dan menerapkannya dalam pembelajaran. Seperti itu. Bisa Ya. membantu open mic, Oh, bisa monggo. Pak, bisa. Diterapkan. Yang ketiga, merubah posisi kontrol guru menjadi posisi manajer. Terima kasih Bu Lailatul Fadila. Mungkin Kembali, bisa Pak. kenalan dulu Ibu Fadila ke teman-teman ini ya. Oh ya, saya Lailatul Fadilah dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Sukorjo 2, Kecamatan Bangsal Sari. Salam kenal untuk Bapak Ibu Guru SMK 8 Jember nggih. Nggih, terima kasih Bu Fadila. Oke, selanjutnya di sini ada Ibu Putri Rahayu. Monggo Ibu. Oke, perasaan saya senang sekali karena bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Yang kedua, saya jadi paham tentang budaya positif itu seperti apa. Saya jadi paham tentang komitmen kelas itu seperti apa. Dan saya juga bisa mengulang kembali materi tentang kebutuhan dasar manusia. Itu sudah ada di teknik konseling, Bapak.
Dan yang Terima ketiga, kasih. target saya selanjutnya memberikan pemahaman yang serupa kepada rekan sejawat biar paham, sama-sama paham. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban dari Bu Putri. Beri aplaus semuanya. Kemudian dilanjutkan dari ini soal tadi. Kemudian ini saya bacakan anonim dari perasaannya. Ini saya paham kita memegang kontrol bukan orang lain, sehingga pentingnya motivasi dalam diri sendiri. Target praktik ilmu yang didapat. Oke, sangat tertarik sekali. Kemudian di sini ada Bu Winarti. Bu Win, apakah bisa membuka mic? Atau masih ada di kelas beliaunya? Minta Oke, tolong saya bisa bacakan, dibacakan saya saja, Pak. bantu Pak. Oke, saya bacakan Ibu Win. Perasaannya saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu sangat senang karena beliau menyampaikan materi dengan sangat baik. Terima kasih. Kemudian setelah mendapatkan materi budaya positif dari Bapak Dedi, saya jadi tahu cara yang baik dan benar untuk menghadapi anak didik dan cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dengan budaya positif. Kemudian target selanjutnya dari Bu Winarti menerapkan dalam pembelajaran agar budaya positif bisa tumbuh dan Sita, monggo Bu Sita membacakan. Nggih, terima kasih Pak Dedi. Iya, yang pertama perasaan saya senang sekali ngikutin webinarnya Pak Dedi ini, jadi lebih semangat. Dan di Terima sini pelajaran yang kasih. saya dapat sama-sama Pak, ada ingatan atau pelajaran yang dulu memang sudah pernah dipelajari, sehingga Pak Dedi Nggih. ini juga mengingatkan saya kembali bahwa yang diapakan Pak Dedi itu sangat penting dan harusnya diterapkan setiap hari. Jadi ya saya senang aja jadi cerah pikiran saya. Oh iya ya, gitu. Kenapa kok tidak Ada ada flashback. motivity untuk diterapkan di mana saja? Jadi diingatkan kembali oleh Pak Dedi dan belajar lagi lah. Terima kasih sebelumnya. Harapan saya untuk selanjutnya mencoba dan belajar kembali untuk melakukan dan mengaplikasikan budaya positif tersebut, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Oke, beri aplaus untuk Bu Sita, teman-teman. Oke, selanjutnya dilanjutkan lagi dengan refleksinya Ibu Ruli. Monggo Ibu Ruli. Oke, terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Aduh, kok kecil ya, nggak kelihatan saya. Perasaan saya saat ini senang dan bahagia, nggih Pak. Bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pak Dedi. Yang kedua, budaya positif itu perlu dan harus bisa diterapkan khususnya untuk peserta didik, nggih Pak. Karena ini kan membangun kebiasaan untuk anak-anak kita, itu juga sebagai bekal nanti setelah dianya sudah lulus dari sekolah SMK. Gitu. Selanjutnya, target saya itu banyak Oke, terima kasih waktunya Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini selanjutnya Ibu dan Bapak Guru yang nomor 12 dari Ibu Ratri. Monggo Ibu.
Nggih, Pak Det, ngapunten. Halo, nggih. Satu, Pak Dadi, terima kasih banyak. Ini saya dapat ilmu yang baru. Jadi kita sebagai introspeksi diri juga kaitannya dengan budaya positif. Yang kedua, saya harapkan saya paham bagaimana membangun budaya positif di kelas, terutama kalau selama ini kan kita kesepakatan ya istilahnya ya. Ternyata Kesepakatan. kesepakatan di kelas bagaimana, jadi kita bisa mengubah biasanya yang berupa larangan menjadi hal-hal yang positif. Jadi target saya selanjutnya Nggih. pun saya juga berharap saya bisa menerapkan ini di kelas gitu tanpa harus berbunyi ancaman gitu, nggih. Jadi Nggih. bahasanya diganti karena selama ini kan selalu dengan ancaman nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggih, Kalau nggih. ini ketahuan nanti hukumannya apa? Tidak mengerjakan tugas hukumannya apa? Sanksinya apa? Enggak. Jadi mungkin itu yang harus dirubah. Nggih, terima kasih banyak Pak Dedi. Nggih, terima kasih. Beri aplaus untuk Bu Ratri. Memang selama ini Bapak Ibu guru kita membuat kesepakatan itu ada motivasi eksternal. Harapannya menghilangkan motivasi eksternal itu dari luar. Ada hukuman, ada reward, ada apa, dengan membuat yaitu keyakinan kelas. Ya, jadi anak-anak bisa biasa tanpa ada motivasi eksternal, jadi anak-anak bisa berbudaya positif. Oke, selanjutnya mungkin di sini ada yang terakhir refleksi dari Bapak pembukaan tadi yang memimpin doa, dan ini di refleksi yang terakhir Bapak Rohman Taufik, kiranya bisa dibacakan. Apakah Bapak? Ya, izin Pak Det. Bentar, kondisikan kelas dulu Pak. Terima kasih. Luar biasa Ibu dan Bapak guru, komitmen dalam belajar di sela-sela kesibukan waktu. Oke, saya bacakan Pak Det ya. Yang pertama, mungkin dari kegiatan ini perasaan saya sangat senang sekali karena bisa mendapatkan ilmu baru gitu Pak Det. Kan kita di sini sama-sama berbagi seperti itu. Terus yang kedua, dari kegiatan ini saya lebih paham bagaimana cara membuat budaya positif, terutama nantinya yang akan saya terapkan di kelas yang saya ajar seperti itu Pak Det. Terus yang ketiga, target dari kegiatan ini saya harapkan apa yang saya dapatkan hari ini itu bisa saya imbaskan ke teman-teman guru dan saya dapat terapkan di kelas saya nantinya terkait kayak pemberian atau kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas tadi, supaya saya bisa menghindari yang namanya motivasi dari eksternal tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dedi. Itu mungkin Pak Det. Terima kasih Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Rohman Taufik. Beri aplaus. Oke, sudah tidak terasa 1 jam lebih kita belajar bareng, berbagi praktek baik ini kiranya akan menjadi keberkahan untuk kita semuanya, untuk mencetak generasi yang beradab, anak yang berkarakter, profil Pancasila. Dan untuk di akhir sesi Bapak Ibu guru, nanti kita tutup dengan doa dan mohon kiranya kita berfoto nanti, nggih. Ya, untuk mengakhiri sesi dalam diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak untuk hari ini, monggo bisa dipimpin doa oleh Bapak Rohman Taufik. Ya, terima kasih. Mungkin ya untuk mengakhiri kegiatan hari ini supaya nantinya ilmu yang kita dapatkan di forum yang bagus ini bisa berkah dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih, mohon bantuannya untuk berfoto Bapak Ibu, karena kita belajar budaya positif, kita membentuk positif gini nggih, Bapak Ibu ya. Oke, dengan gaya yang positif dulu. Kita hitungan 1, 2, 3, saya bantu capture ya. Monggo Bapak Ibu guru untuk berfoto, persiapan dulu. Dari hitungan 100 nggih.
Satu, dua, tiga. Bentar, saya capture dulu. Oke, gaya yang lain mungkin dari Ibu Bapak Guru. Gaya apa? Segitiga restitusi mungkin, Bapak Ibu Guru ya. Segitiga restitusi dengan gaya segitiga. Satu. Persiapan Ibu Roma. Segitiga, Pak Adit sudah membuat Naruto. Segitiga restitusi, monggo kita capture lagi dengan senyumnya semangat dari Bapak Ibu Guru. Satu, dua, tiga. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Hanya teman-teman atas kolaborasinya, semoga Terima kasih Pak baik jadi amal Sukses Pak baik. Dedi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Selamat Tetap ya. beraktivitas. Terus Pak Dedi. Gelombang 11 guru penggerak masih dibuka Bapak Ibu Guru 3 hari Berarti mau lagi. daftar Pak Dedi. Oke, monggo semangat, harapannya semua ikut. Semangat, semoga kalian diterima. Ayo Bukip, Bukip semangat. Nggih. Terima Bukip, kami kasih. mendukungmu Bukip.